Selanjutnya di sini saya akan mencari nama produk laptop dengan menggunakan rumus tabel vertikal atau VLOOKUP. Langsung saja klik sama dengan. Kemudian kita klik VLOOKUP. Kemudian kita klik 2 kali, kemudian buka kurung. Kemudian di sini tabel acuannya saya menggunakan kode produk. Kenapa? Karena di sini ada tabel bantuannya, ada kode produk. Klik kode produknya, kemudian titik koma. Kemudian kita blok seluruh tabelnya dengan menekan F4. Kalau tidak bisa F4, bisa menekan VN berbarengan dengan F4. Kemudian bermuncullah dolar seperti ini, kemudian titik koma. Kemudian nama produk ini ada di tabel kedua ya teman-teman. Kolom kedua, kode produk ke-1, nama produk kedua. Jadi kita klik kedua, kemudian titik koma, kemudian kita klik false atau 0 juga bisa, tutup kurung dan enter. Nah, di sini copy rumusnya kita dekatkan, kemudian telusur ke pojok kanan ini, kemudian ke bawah, Selanjutnya di sini saya akan mencari harga dengan menggunakan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena di tabel bantunya ada harga. Langsung saja sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Kita klik VLOOKUP-nya 2 kali, buka kurung, kemudian kita klik kode produknya, kemudian titik koma, kemudian kita blok seluruh tabelnya dengan menekan F4 sampai muncul dolar seperti ini. Kemudian titik koma, kemudian tabelnya berada di kolom ketiga ya teman-teman. 3, titik koma, tekan false 2 kali, bisa juga 0 juga bisa. Kemudian tutup kurung dan enter. Sama seperti tadi, tekan di pojok kanan ini sampai ke bawah. Ya inilah. Selanjutnya saya akan mencari quantity dengan menggunakan rumus fungsi VLOOKUP. Kenapa dengan VLOOKUP? Karena quantity-nya ada di tabel yang memanjang ke samping. Jadi langsung saja kita ke rumusnya hampir sama kayak tadi, sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Kemudian di sini tabel acuannya saya menggunakan nama produk karena di sini cuma ada nama produk. Kita tekan nama produknya. Kemudian titik koma. Kemudian kita blok seluruh tabelnya dan menekan F4 sampai muncul dolar seperti ini. Kita klik titik koma lagi, kemudian tabel quantity-nya ini ada di kolom kedua ya teman-teman. Nama produk 1, quantity kedua, jadi 2, titik koma, kita klik false, tutup kurung dan enter. Selanjutnya di pojok sebelah kanan ini kita ke bawahin seperti ini. Jadi di sini saya akan memperhatikan bagaimana cara menggunakan pivot table. Pertama, kita blok table yang ada. Kemudian kita pilih insert. Baru kita pencet insert. Dan munculkan. Dan kita pilih pivot table. Di sini pivot table di sebelah icon sebelah kiri ya, yang ada namanya pivot table. Nah, kita pencet. Nah, kan akan muncul nih tabel yang seperti ini. Bagian select a table orange-nya kita nggak perlu ubah-ubah lagi dikarenakan di situ kan telah mengacu pada table yang kita blok ini nih. Di sini nih dia ada 2 pilihan ya kan. Itu yang pertama new worksheet dan existing worksheet. New worksheet itu maksudnya dia itu pivot table-nya bakal ditaruh di workbox yang baru atau dia dijadikan bikin sheet yang baru yang terpisah. Kalau existing worksheet-nya di-share yang tempat yang sama juga, maksudnya itu dia nggak di lembaran baru atau di halaman baru. Nih kayak di sini saya pilih existing worksheet aja biar gampang kita membandinginnya. Dan di sini ada location ya kan. Lalu di situ kita pilih tempat di mana kita bakal taruh pivot table-nya. Sini kita taruh contohnya di I ya. Nah otomatis dia bakal keluar seperti ini di tulisannya ya. Oke, baru setelah itu muncul seperti ini ya kan. Dan di sebelah kanan kita itu ada table files. Ini tuh ada bulan, kode produk, nama produk, harga, quantity, dan total. Di sini tuh ada 4 kolom. Yang pertama adalah row. Dan di sini kita bakal pilih yaitu nama produk, kita drag atau kita tarik, dan baru kita tarik terus ke mouse, baru kita lepaskan. Dan muncul seperti itu. Dan di sini kita ngambil harga. Harganya itu kita drag dulu harganya. Baru kita tarik terus ke bawah ke value. Kenapa ke value? Karena di value ini itu adalah khusus untuk nominal gitu dan keluar seperti ini. Setelah itu kita mengambil quantity, kita drag, kita tarik ke value, kita ngambil total juga, sama juga kita tarik di value.
Dan di sini yang belum untuk bulan kita klik ke filter dan hasilnya seperti ini. Ini tuh data keseluruhan. Dan di sini tuh kalau misalnya mau pilih bulan berapa, kita bisa mencet ini. Ini saya akan cek terlebih dahulu all-nya, baru saya memilih bulan September dan bulan Januari dan klik OK. Dah, hasilnya seperti ini. Jadi setelah itu kita udah tahu bagaimana kita menganalisis data laptop Asus dengan total 120 juta, harga 15 juta dikali 8 yang berlaku jumlahnya, dan di bulan September dan bulan Januari tadi. Dan di sini kita coba ganti bulannya itu di rows. Dan kita buka dulu satu persatu. Ini, oke, bulan. Dan satu lagi total. Kita checklist. Setelah itu bulannya kita tarik ke bawah, dijadikan row. Dan nama produk kita jadikan filters. Harga kita taruh di value. Quantity juga kita taruh di value. Total juga kita taruh di value. Dan hasilnya seperti ini. Ini tuh masih hasil yang tadi, yang September dan Januari yang kita ubah. Jadi kita buat di sini check out all ya. Dan semuanya kita buat, inilah hasil dari seluruh data-data analisa jika kita ingin mencari nama produk laptopnya. Jadi sini saya ingin buat yaitu mencari produk laptop Advan dan deal. Nah, klik OK sama Lenovo. Nah, hasilnya gini. Di bulan Agustus pemasukannya Dan itu mungkin ini saja totalnya sekian. 54 juta, Maret 132 juta, dan totalnya 221 juta. Nah, hasilnya segini. Sekarang kita akan mempelajari tentang data validation. Yang pertama yaitu kita klik salah satu kolom, kemudian kita cari data. Lalu setelah itu kita klik data validation yang ini. Lalu setelah itu kita klik menu ini dan kita cari list. Untuk source-nya kita ke jenis kelamin. Jenis kelamin kan ada dua teman-teman, ada laki-laki dan perempuan. Dan untuk itu kita klik source-nya perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Sudah bisa dideteksi mana perempuan dan laki-laki. Tapi daripada satu-satu kita memvalidation, saya di sini ada trik cepatnya, yaitu dengan klik atas sampai bawah ditarik. Lalu fitur ini akan bekerja dari atas sampai bawah untuk mendeteksi mana yang laki-laki dan perempuan. Setelah jenis kelamin, sekarang kita pindah ke domisili. Nah, di sini saya sudah memiliki data tabelnya, yaitu short filter yang tadi kita pelajari dari Bali sampai Batam ini. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel untuk di data validation kan. Yang pertama kita lakukan yaitu kita klik data, lalu kita klik data validation, terus kita klik lagi list. Untuk source-nya, kita pakai data yang tadi kita pelajari. Daripada kita lama-lama untuk menulis satu-satu bagian-bagian ini, kita blok aja semuanya. Setelah kita okekan, otomatis akan muncul domisili yang telah kita blok tadi seperti ini. Lalu kita akan blok sama seperti yang tadi, kita tarik dari atas sampai ke bawah, agar fitur yang segitiga ini muncul sama seperti jenis kelamin tadi. Kita klik dari atas sampai ke bawah, kita tarik, maka otomatis segitiga ini berfungsi dari atas sampai bawah dan domisilinya akan terlihat. Sekarang kita lanjut ke pembelian. Nah, untuk pembelian ini sama seperti tadi, kita klik lagi data validation, terus kita klik list. Untuk source-nya kita klik aja, kita blok semuanya, lalu kita klik OK. Maka fitur ini bekerja juga. Ada muncul segitiga seperti ini, maka fitur itu sudah bekerja ya teman-teman. Nah, ternyata di data validation ini memiliki beberapa fitur, contohnya saja input message dan error alert. Dan untuk titelnya kita tulis isi data ini. Dan untuk isi input message kita tulis pilih sesuai dengan ketentuan. Klik OK. Maka akan muncul fitur seperti ini. Nah, sebenarnya fitur ini itu digunakan untuk menghindari kesalahan saat kita ingin memasukkan data. Sekarang kita coba untuk blok semuanya seperti yang tadi kita pelajari. Lalu fitur ini pun berfungsi dari atas sampai bawah. Nah, sekarang kita coba untuk fitur lainnya dari data validation. Yang pertama yaitu kita klik lagi data validation. Nah, di sini tuh ada fitur yang namanya error alert. Error alert itu berfungsi kalau misalnya kita
klik salah satu tabel terus ternyata itu salah, maka itu ada tulisan peringatan, ada tulisan stop, warning, atau information. Sekarang kita coba yang bagian warning. Untuk detailnya kita tulis di sini data salah. Untuk error message kita tulis mohon isi data sesuai dengan ketentuan. Lalu kita klik OK. Kita coba untuk tulis kata lain, misalnya Jambi. Nah, maka di sini ada tulisan warning yang seperti kita tulis tadi, mohon isi data sesuai dengan ketentuan. Nah, ini akan mempermudah kita jikalau ada data yang kita anggap salah. Maka fitur ini sangat berguna banget dalam menggunakan data, apalagi kita salah misalnya dalam memilih data. Nah, itu dia tadi cara menggunakan data validation di Excel. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita memiliki data untuk pembelian produk laptop. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sort filter pada Excel. Sort filter ini kita gunakan bisa untuk mengurutkan nama mulai dari huruf abjad dari A sampai Z, lalu untuk memperbaiki kolom-kolom hingga rapi, dan untuk melihat angka-angka dari yang paling terkecil hingga yang paling terbesar. Begitu juga untuk laki-laki dan perempuan. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah tuliskan berbagai nama, jenis kelamin, domisili, dan pembelian. Lalu sebelum itu kita blok dulu seluruh tabel ini. Lalu kita cari yang namanya data. Kita klik data. Setelah klik data, kita akan menemukan sort filter atau filter, kita klik, lalu muncul fitur seperti ini. Lalu, sebenarnya sort filter ini tuh berfungsi untuk mengurutkan huruf dari A ke Z atau huruf Z ke A, atau mungkin jenis kelamin dari laki-laki dan perempuan, serta pembelian dari angka 1 yang paling kecil sampai ke angka yang paling besar. Sekarang saya contohkan nama-nama yang tersedia pada kolom, tapi nggak semua. Saya contohkan misalnya Bagas, David, dan Eko. Kita klik OK. Kita sort dulu dari A ke Z, dan tada, seperti inilah hasilnya. Namun, kita klik lagi nih, untuk keseluruhannya bagaimana. Jika ingin keseluruhannya difilter, kita klik Select All, lalu tertampil seperti ini, diurutkan yang paling abjad A sampai Z. Nah, setelah itu kita gunakan jenis kelamin. Karena sebelumnya kita sudah memfilter nama, maka saat kita menggunakan jenis kelamin, otomatis sort filter telah mendeteksi yang mana jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Sekarang kita akan memfilterkan harga. Kalau tadi Bagas 11 juta di paling atas, sekarang kita coba di sort Z ke A. Otomatis Sumantola yang pembeliannya paling atas karena dia paling kecil. Kalau tadi Bagas, itu pembelian yang masih acak-acakan, diurutkan dari Z ke A dan ke Z. Seperti itulah sort filter, teman-teman. Nah, dalam pembelian ini ada tulisan sort smallest to largest. Otomatis diurutkanlah dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka Pardilah pembelian yang paling besar di tabel ini, berjenis laki-laki dengan domisili Bali, dengan pembelian 21 juta. Beginilah salah satu contoh menggunakan sort filter pada Excel. Jadi di sini aku ingin menjelaskan tutorial bagaimana cara mengerjakan what if analysis menggunakan skenario manager. Di sini aku udah punya soal tentang rencananya kampus hendak mengadakan event pentas seni selama 4 hari. Nah, beginilah perkiraan budgetnya. Yang pertama, sewa sound system seharga 650.000 per hari. Lalu yang kedua, sewa kursi 500.000 per hari. Dan yang ketiga, catering 450.000 per hari. Setelah semua udah ditulis, saya buat juga nih penawaran vendor. Penawaran vendor ini digunakan untuk menganalisis mana yang paling cocok untuk event selama 4 hari. Yang pertama, saya tulis dulu vendor A, vendor B, dan vendor C menggunakan tabel-tabel seperti berikut. Kita lanjut ke sini. Lalu setelah itu kita tulis nih budget tadi, budget per hari, sound system, kursi, catering, sama selama eventnya berapa hari. Nah, bagaimana sih cara menotalkan budget seperti ini? Saya berikan contohnya ya. Pertama kita blok dulu. Lalu kita tempel di bagian D ini. Nah, kayak gini. Nah, bagaimana sih cara menghitung semua ini? Pertama-tama kita klik sama dengan, lalu kita pakai rumusnya yaitu sum. Lalu setelah sudah dapat, kita klik 3 angka ini. Nah, setelah itu kita klik 3 angka ini, lalu kita tutup kurung. Lalu kita klik kali. Lalu kita klik angka 4 ini. Dan tada, ini hasilnya setelah di enter. Lalu kita cari lagi, kita klik data, kita klik what if analysis, kita cari skenario manager. Nah, setelah dapat kita klik, lalu kita klik add, lalu kita tulis skenario-nya yaitu vendor A. Kita klik, kita tulis vendor A. Lalu setelah itu untuk changing-nya kita blok 3 angka ini, lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita sesuaikan angka-angka vendor A sesuai dengan tabel yang seperti di awal. Seperti ini tabel yang tadi. Nah, kita sesuaikan. Lalu setelah itu kita tulis angkanya. Begitu juga untuk yang vendor B dan vendor C. Nah, setelah udah kita lakukan seperti
yang vendor A tadi, sudah kita ketik dari vendor A, B, C, lalu kita klik summary. Setelah kita klik summary, kita klik di bagian total budget, yaitu angkanya, kita klik, lalu setelah itu kita klik OK. Lalu setelah itu muncullah skenario summary yang telah kita buat menggunakan vendor A, vendor B, dan vendor C. Nah, fungsi skenario ini yaitu untuk membantu kita membuat keputusan dengan menunjukkan dampak perubahan satu atau beberapa variabel. Nah, bisa kita lihat inilah perbandingan harga yang telah kita lakukan. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke goal seek. Sekarang kita akan menggunakan what if analysis dengan metode goal seek. Yang pertama kali kita jumlah itu total harga baju sama dengan, lalu kita bikin formulanya C2 dikali dengan C3. Kita enter, dapatlah 1.500. Untuk total biaya bajunya 1.500, untuk biaya kirimnya 500. Sekarang kita klik lagi sama dengan C4, lalu kita tambah dengan yang di bawahnya yaitu C5. Nah, sama dengan 2000. Lalu kita lanjut ke laba, kita tulis 10% sama yang kayak di samping, sama dengan 10%. Kita kalikan dengan formula C6, hasilnya 200. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk soal goal seek kali ini yaitu, misalkan saja kita ingin mendapatkan laba 400. Jadi harga satuannya berapa untuk mendapatkan laba 400 ini? Nah, kita buatlah goal seek-nya, yaitu kita cari what if analysis, klik goal seek, lalu kita klik set cell-nya. Untuk value-nya kita tulis 400 sesuai dengan laba yang ingin kita jumlah nanti. Dan untuk changing-nya kita klik C3 250 ini, lalu kita klik OK. Kita klik lagi OK. Dan inilah hasil dari goal seek yang tadi kita udah bikin. Nah, maka harga satuannya berapa, teman-teman? Harga satuannya yaitu di 583. Jadi kalau kita punya laba 400, maka harga baju persatuannya harus terjual di 583. Fungsi untuk goal seek ini yaitu untuk menyesuaikan jumlah penjualan atau harga dengan menetapkan laba menjadi 0 untuk menentukan titik import. What if analysis data table. Nah, sebagai contohnya di sini aku sudah membuat tabelnya ya. Dengan 3 hari, 6 hari, dan 9 hari, dan di sini sudah ada harga-harganya. Nah, di vendor kita harus membuat A seperti di contohnya, dan di harinya kita bikin 1 ya. Buat sewanya kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung lagi, pilih yang A, habis itu titik 2, blok semua datanya, titik 2 lagi, 2, so false, tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya, 500 sesuai sama sewa perharinya yang A. Habis itu sewa pasangnya sama juga rumusnya menggunakan hold up, buka kurung, pilih A yang tadi, habis itu koma, blok semua datanya, titik lagi. Nah, yang tadi kan 2, sekarang kita bikin 3, habis itu titik lagi, false, baru enter. Nah, sini sudah ada hasilnya 100 sesuai sama biaya pasangnya yang A. Dan untuk total biayanya sama dengan buka kurung, pilih hari kali biaya sewa, tutup kurung tambah biaya pasang dan enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Di sini saya bakal rapiin agar terlihat rapi saja. Untuk selanjutnya kita akan menghapuskan datanya dulu. Nah, sebelum itu kita membuat sama dengan kita pilih total biaya. Nah, ini bakal kita hapus ya yang vendor hari. Nah, otomatis itu bakal tulisannya N per A. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan nih if error. Yaitu if error hold up, itu tambahan if errornya itu di bagian paling depannya. Lalu itu yang paling belakangnya kita titik 2, petik 2, baru tutup kurung, nah enter. Seperti ini contohnya. Nah, semuanya dibikin if error ya. Jadi itu otomatis bakal hilang semuanya. Dan untuk selanjutnya kita akan membuat. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan vendornya. Untuk selanjutnya kita pilih what if, habis itu pilih data table. Nah, untuk yang raw input call itu kita pilih data bagian vendor. Dan untuk kolom input call kita pilih yang hari dan kita pencet OK.
dan tara hasilnya sudah ketemu ya. Dan jika harinya kita ubah seperti 3 ini, kita ganti dengan hari ke 1, maka otomatis harganya berubah ya. Dan untuk hari ke 6 kita ubah menjadi hari ke 5, itu juga bakal berubah, dan seterusnya kayak gitu. Seperti ini 9 kita ganti ke 8 dan bakal berubah harganya. Dan terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan break to column. Nah, pertama ini saya udah bikin contohnya. Di sini ada absen ya. Nah, itu sangat kepanjangan ya, jadi kita akan potong. Ini pertama aku bakal potong di 30-an. Dan ini nanti bakal kepotong ya di antara 28 29. Cari breaks. Nah, dan ini bakal kepotong seperti ini. Dan kita bakal ngulangin lagi. Kita bakal ngulangin lagi. Pencet breaks. Dan ini bakal kepotong seperti ini. Lalu kita pasti ngecek lagi. Nah, seperti ini udah kepotong ya semuanya. Makasih. Sini saya akan menjelaskan text to column. Nah, sebagai contohnya saya akan membuat nama-nama kota. Saya buat 3 ke samping dan 3 ke bawah. Terus di blok cari text to column di data. Nah, next centang yang koma sama yang tab. Next lagi dan finish. Lalu jadi, dan sekarang dirapiin biar terlihat lebih rapi. Dan sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan mempraktekkan pengerjaan tentang sum product. Di sini saya memiliki tabel tentang data bulanan penjualan laptop Tokobiliana. Pada kolom pertama yaitu nama-nama bulan, kemudian pada kolom yang kedua ada kode produk, dan kolom ketiga ada nama produk yaitu laptop, dan kolom yang keempat ada harga dan kuantiti lalu total. Di sini saya akan menggunakan rumus sum pada kolom total. Juga saya akan mencari total keseluruhannya dengan menggunakan rumus sum. Nah, di sini saya akan mengetikkan pada kolom pertama yaitu sama dengan lalu sum, kemudian buka kurung. Kemudian teman-teman dapat mengeklik pada kolom harga baris pertama, lalu klik tanda bintang, kemudian pilih pada kolom kuantiti baris pertama juga. Kemudian teman-teman dapat mengklik enter. Di sini saya dapat hasilnya itu 120 juta. Biar cepat, saya akan menarik dari sebelah kanan hingga ke bawah agar saya tidak perlu mencari setiap barisnya menggunakan rumus sum. Kemudian pada baris total saya akan sama juga mencari dengan menggunakan rumus sum, yaitu dengan sama dengan, kemudian ketik sum, buka kurung, lalu blok pada kolom harga dari atas hingga ke bawah. Kemudian teman-teman dapat mengenternya. Di sini saya mendapatkan hasilnya itu 104.200.000. Dan pada kolom kuantiti sama juga seperti yang tadi dengan mengetikkan sum. Nah, di sini saya mendapatkan total kuantitinya adalah 72. Lalu grand totalnya, keseluruhan pada totalnya yaitu sama seperti kolom kuantiti. Di sini saya mendapatkan hasilnya itu 858 juta ribu. Nah, di sini telah selesai saya menggunakan rumus sumnya ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan mempraktekkan tentang penggunaan autofill. Di sini saya memiliki tabel dengan kolom pertama yaitu tempat tanggal lahir, dan kolom kedua yaitu tempat lahir, dan yang terakhir yaitu tanggal lahir. Syarat dalam penggunaan autofill yaitu adalah yang pertama, pemisahan tanggal lahir dan tempat lahir harus konsisten. Berarti jika Anda menggunakan koma sebagai pemisahnya, maka dari awal sampai akhir harus menggunakan koma.
Dan untuk syarat yang kedua yaitu penulisan tanggal lahir harus berupa format tanggal yang baku. Di sini saya menggunakan format tanggal yang baku yaitu tempat, koma, tanggal lahir yaitu 17/08/1990. Nah, di sini saya akan mencari menggunakan autofill pada kolom tempat lahir, yaitu dengan ambil semua huruf di sebelah kiri karakter pemisah. Di sini pemisah yang saya gunakan yaitu koma, tetapi pemisah yang dapat teman-teman gunakan tidak hanya koma, yaitu bisa berubah titik atau titik koma yang dapat teman-teman gunakan sebagai pemisah pada tempat dan tanggal lahirnya. Di sini kita akan mencari pada kolom tempat lahir terlebih dahulu dengan mengetikkan sama dengan. Kemudian teman-teman dapat mengetikkan rumus find, lalu buka kurung. Kemudian teman-teman mengetikkan tanda petik 2, lalu koma. Kemudian petik 2 lagi, lalu titik koma. Kemudian teman-teman dapat memilih kolom pada tempat tanggal lahir yaitu Bandung 17/08/1990 dan kemudian titik koma lalu ketikkan 1 yaitu pada kolom baris nomor 1. Kemudian teman-teman dapat menutup kurung lalu dikurang dengan 1. Kemudian teman-teman dapat menekan enter. Di sini saya mendapatkan hasilnya yaitu 7. Berarti semua huruf di sebelah kiri karakter pemisah ada 7. Teman-teman dapat membuktikannya dengan melihat pada kolom di sebelahnya yaitu kolom tempat tanggal lahir. Di sebelah kiri karakter pemisah yaitu koma. Di sini berarti kata-katanya Bandung ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat menambahkan rumus left pada rumus yang telah kita cari tadi. Jadi teman-teman dapat menambah di sama dengan mengetikkan left, kemudian buka kurung, lalu pilih kolom tempat tanggal lahir yaitu pada baris pertama Bandung. Kemudian tambahkan tutup kurung pada akhirnya. Di sini saya mendapatkan yaitu Bandung. Berarti tempat lahirnya saya mendapatkan Bandung sesuai dengan rumusnya yaitu ambil semua huruf di sebelah kiri karakter pemisah. Nah teman-teman, setelah mendapatkan hasilnya pada kolom pertama saya akan menarik dari atas sampai bawah supaya tidak mencari rumusnya secara satu-satu, yaitu dengan mengklik kanan kemudian blok sampai baris yang terakhir. Di sini tempat lahirnya secara otomatis langsung terisi tanpa kita harus mencari satu persatu menggunakan rumus find pada setiap barisnya. Di sini saya akan lanjut ke kolom sebelahnya yaitu tanggal lahir. Di sini rumusnya itu ambil semua huruf yang ada di sebelah kanan karakter pemisah. Di sini saya akan mencari total seluruh huruf yang ada di tabel tanggal lahir yaitu dengan mengetikkan sama dengan, kemudian ketik rumus len, buka kurung, kemudian pilih kolom tempat tanggal lahir pada baris pertama, tutup kurung lalu enter. Di sini saya mendapatkan totalnya yaitu 19. Jadi semua huruf yang ada pada tabel sebelah kiri tempat tanggal lahir saya mendapatkan 19. Jadi di sini setelah saya mendapatkan seluruh total huruf yang ada pada tabel tempat tanggal lahir, di sini saya akan mencari berapa huruf yang ada di sebelah kanan karakter pemisah. Jadi teman-teman tinggal mengetikkan kurang, masukkan rumus find, kemudian buka kurung, lalu teman-teman dapat mengetikkan tanda petik 2, kemudian koma, lalu tanda petik 2 lagi, lalu ketik titik koma, kemudian pilih pada kolom tempat tanggal lahir baris pertama, kemudian titik koma, lalu ketik 1, lalu ditutup dengan tutup kurung, kemudian dikurang dengan 1. Lalu teman-teman dapat menekan enter. Di sini saya mendapatkan hasilnya yaitu 10. Berarti setelah karakter pemisah di sebelah kanan saya mendapatkan total hurufnya adalah 10. Nah, setelah kita mendapatkan total huruf yang ada di sebelah kanan karakter pemisah yaitu 10, saya akan mencari dari 10 angka itu apa yang termasuk tanggal lahir. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus yaitu rumus right. Dengan teman-teman dapat menambahkan sama dengan rumus right,
kemudian buka kurung. Lalu teman-teman dapat memilih kolom tempat tanggal lahir baris pertama yaitu Bandung. Kemudian teman-teman titik koma. Kemudian teman-teman dapat menutupnya lagi dengan tutup kurung. Lalu teman-teman dapat menekan enter. Di sini saya dapat itu tanggal lahirnya tanggal 17 bulan 8 1990. Setelah sesuai dengan tabel tempat tanggal lahir, di sini saya akan mengklik kanannya, kemudian akan secara otomatis terisi semua sampai ke bawah. Dengan mengklik kanan, kemudian blok sampai bawah. Nah, jadi tanggal lahirnya akan terisi secara otomatis tanpa saya harus mengisi rumusnya satu persatu, teman-teman. Jadi di sini saya sudah mendapatkan hasilnya dengan menggunakan rumus autofill pada kolom tempat tanggal lahir. Sekian dari saya, terima kasih.